Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjihana dengan nomor induk mahasiswa 161216571. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal singkat dengan judul Prioritas Kebijakan Ekonomi dan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19. Hal ini merupakan tugas akhir semester untuk mata pelajaran Hukum Kebijakan Publik dengan dosen pembimbing Bapak Roni Sulistianto Luhukai SHMH. Mulai dari latar belakang, harapan dan impian bangsa Indonesia bagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan dasar konstitusi negara Republik Indonesia. Pemerintah saat ini dihadapkan dengan permasalahan kesehatan, khususnya penanganan COVID-19, permasalahan virus corona atau super akut respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Virus akut respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Penyebaran virus corona atau COVID-19 sulit dideteksi, membuat pemerintah benar-benar bekerja keras mengatasinya. Sejauh ini kebijakan untuk mengatasi wabah adalah melakukan rapid test, pembatasan fisik atau physical distancing. Pemerintah menghimbau agar aktivitas beribadah, belajar, dan bekerja dilakukan di rumah. Namun imbauan ini tidak begitu saja dapat dilaksanakan semua orang, khususnya yang bekerja di sektor swasta harus tetap masuk atau yang bekerja di lapangan. Bukan tidak mungkin COVID-19 akan terus menular karena pembatasan fisik yang masih belum efektif diterapkan. Untuk itu, berbagai regulasi penanganan COVID-19 dilakukan dengan berbagai kebijakan akan menjadi hukum yang berlaku, dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh negara dan memuat perintah. Pengaturan dan penetapan kebijakan penanganan COVID-19 yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum berpotensi menimbulkan kekacauan. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya tindakan sewenang-wenang oleh berbagai lapisan, antara lain sebagai berikut. 1. Tidak adanya transparansi terkait penanganan COVID-19 sangat berpengaruh terhadap penggunaan anggaran COVID yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi, serta lemahnya pengawasan juga dapat berpotensi adanya penyalahgunaan kewenangan. 2. Melahirkan celah hukum dengan tidak dapat dituntutnya seorang berdasarkan etikat baik menggunakan anggaran pada masa pandemi 19 yang diatur dalam pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 dan resmi menjadi undang-undang. Konsep transparansi, pengawasan, dan kebijakan regulasi perlu dilakukan sebagai
bagian untuk menjaga obsiditas hukum yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan makna yang menjadi objek masalah adalah ketetapan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Rumusan masalah bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan yang terkait dengan konsep hukum konstitusional, prioritas kesehatan dan ekonomi di masa pandemi COVID-19, serta aktivitas ekonomi penanganan dan penanggulangan COVID-19 dengan penetapan protokol COVID-19. Metode penelitian dalam jurnal kali ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil dan pembahasan konsep hukum dan konstitusional, prioritas kesehatan dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Hukum dan konstitusional prioritas kesehatan. Adapun berbagai regulasi mulai dari dasar hukum dalam penanganan COVID-19 yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 serta pasal 1 ayat 1 pasal 1 ayat 3 pasal 28 huruf H ayat 1, pasal 28 ayat 4 UUD 45, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ada juga peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB, ketetapan presiden nomor 7 tahun 2020 dan keputusan presiden nomor 9 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat, Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Berbagai bentuk aturan ini dibuat sebagai bagian dari percepatan penanganan COVID-19. Keselamatan rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan COVID-19, sehingga berbagai upaya dan tindakan dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam memutus mata rantai penanganan COVID-19. Langsung ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya adalah 1. Pengaturan bentuk regulasi dalam penanganan COVID-19 menimbulkan banyak polemik di masyarakat. Polemik tersebut berkaitan dengan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah serta adanya ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan dari pemerintah dalam keberlangsungan hidup, seyogyanya pembangunan ekonomi masyarakat yang sinkron antara prioritas kesehatan dan stabilitas ekonomi sebagai bagian dari terselenggaranya kehidupannya sejahtera. Yang kedua, aktivitas ekonomi, penanganan dan penanggulangan COVID-19 dengan ketetapan protokol COVID-19 yang melahirkan kebijakan terkait dengan melonjaknya APBN menjadi suatu kajian terkait dengan desain keuangan dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan virus corona 19 dan pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PEN menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut berkaitan dengan kenaikan anggaran COVID-19 secara tiba-tiba tanpa basis perhitungan yang tidak memadai.
Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya konsep terkait pengelolaan anggaran negara. Desain anggaran COVID-19 ditentukan kementerian dengan tidak mempertimbangkan faktor-faktor pendukungnya. Saya kira itu dua kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.